nama saya Adinda Febrianti dari kelas 2B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara narasumber tentang sistem etika Pancasila. Di sebelah saya sudah ada narasumbernya, yaitu Bapak Sudarsono. Bapak, selamat malam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sistem etika Pancasila. Sebelumnya, menurut Bapak, etika itu apa? Etika itu adalah kebiasaan yang baik dalam masyarakat umumnya. Lalu, kalau etika Pancasila, menurut Bapak? Etika Pancasila itu etika kerja yang baik menurut nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Lalu bisa diberikan contoh dari misalnya sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa, itu contoh penerapannya seperti apa? Contohnya setiap orang harus mempunyai agama, satu agama, terus saling menghormati sesama pemeluk agama dan menghormati selain agama yang berbeda, tidak memaksakan seseorang untuk menganut satu agama. Lalu untuk sila kedua, sila keadilan sosial, Sila kemanusiaan. Untuk sila kemanusiaan, saling menghormati manusia sebagai makhluk hidup, bekerja sama dengan orang lain, dan melakukan ibadah, melakukan kegiatan kemanusiaan. Lalu berikutnya untuk sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia, kita harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan ya berbeda suku, Pak. Mungkin itu saja. Lalu untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk kerakyatan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Terus mau menerima atau melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan baik dan benar, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kira-kira begitu. Lalu untuk sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila keadilan sosial, kita semua harus bersikap adil kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, saling saling menolong antar sesama, tidak bersikap arogan atau sewenang-wenang. Ya, kira-kira begitu. Ya, itu kan contoh-contoh yang baik, tapi mungkin kita juga tahu bahwa ada beberapa kasus yang mungkin kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya masih ada beberapa pejabat yang melakukan korupsi. Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Pejabat
seperti itu. Pejabat yang korupsi itu mestinya kudune dihukum yang seberat-beratnya biar tidak melakukan korupsi lagi, biar jerah, gak usah tanggung-tanggung, gak usah pandang bulu. Siapa yang korupsi harus diadili, masukkan penjara saja biar kapok. Lalu untuk kasus lain, misalnya orang yang tidak mau bayar pajak. Pajak kan sebagai nilai tertinggi untuk pendapatan negara Indonesia. Nah, itu seperti apa jika ada orang yang tidak mau bayar pajak? Kalau tidak mau bayar pajak itu contoh orang yang kurang baik, harus diberi sanksi. Jangan kalau usaha, mungkin pabrik atau apa, izinnya ditutup apa dicabut biar tahu diri lah. Berarti intinya untuk wawancara kali ini adalah nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk jawabannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumbernya, yaitu Mbak Eka Desi Ramadhani. Sebelum membahas tentang sistem etika Pancasila, saya ingin bertanya, etika menurut Mbak Eka itu apa? Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik yang digunakan untuk diri sendiri maupun masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan nilai-nilai tadi berarti untuk sila pertama itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai ketuhanan. Ya, Untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab berarti nilai kemanusiaan. Seperti itu dan seterusnya. Lalu bisa dijelaskan seperti apa nilai ketuhanan itu? nilai ketuhanan adalah nilai yang bersumber dari norma agama. Bisa diberikan contoh penerapannya untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama atau aliran tertentu. Yang ketiga, saling menghormati ketika umat lain sedang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keempat, saling menghormati kayak yang beda itu, Perbedaan. ya, perbedaan. Lalu untuk sila yang ketiga atau sila persatuan Indonesia, itu penjelasannya nilai-nilainya seperti apa? Persatuan Indonesia yaitu misalnya kita sebagai warga negara Indonesia harus rela meninggalkan atau mengesampingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan demi masalah yang dihadapi di Indonesia. Lalu contohnya untuk kehidupan sehari-hari seperti apa? Cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, lebih mengeratkan pergaulan demi persatuan Indonesia, dan mungkin Kan sekarang sedang ada wabah dan pemerintah menganjurkan untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, untuk beribadah di rumah. Nah, itu apakah termasuk kita sebagai warga negara itu rela berkorban untuk bangsa? menurut saya iya, karena itu kan
demi kepentingan bersama, bukan hanya kita tapi banyak orang yang kita selamatkan jika kita berdiam diri di rumah. Lalu berikutnya yaitu sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu contohnya seperti apa dan penjelasannya. Terlebih dahulu baru contohnya seperti apa. Penjelasannya yaitu menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Untuk contohnya mungkin yang pertama tidak memaksakan kehendak orang lain saat bermusyawarah. Lalu yang kedua, menerima hasil musyawarah. Yang ketiga, hasil putusan dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penjelasannya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut saya, selain kita peduli terhadap diri sendiri, kita juga harus peduli terhadap nasib orang lain, dan kita harus mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Contohnya, yang lain seperti apa? Contohnya seperti mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan gaya hidup yang mewah, tidak membuat keonaran atau merugikan di tempat umum. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Baik, tadi kan sudah dijelaskan sila-sila dalam Pancasila, berikut nilai-nilainya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan kita juga tahu bahwa masih ada beberapa kasus yang mungkin kurang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, seperti masih ada penakalan remaja, masih ada pegawai yang korupsi, mungkin ada beberapa orang yang kurang peduli kepada sesamanya ataupun lingkungannya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda sebagai pemegang kunci kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Baik, tapi sebelumnya mohon maaf, pesannya saya tulis di sini. Jadi saya tinggal membacakan. Yang pertama, jaga, rawat, dan amalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila tidak ada begitu saja, namun melalui proses perumusan yang panjang oleh para pendiri bangsa di masa lalu. Yang kedua, terapkan aturan-aturan dengan baik agar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pupuk rasa persatuan dan cinta tanah air, agar kita dapat bersatu membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Yang keempat, saling membantu, tolong-menolong, gotong royong, agar Indonesia tetap utuh dan kuat. Yang kelima, ambil sisi positif dari globalisasi atau kemajuan teknologi. Buang hal-hal yang sekiranya kurang pantas untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Sekian pesan dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya, pesan-pesannya. Semoga bisa diterapkan. Dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.